Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oman, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4 akan mempresentasikan mengenai negara Oman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatia Iza Marutilah. Dan saya Intaneka Sofia. Dan inilah paparan presentasi dari kami. Baik, kita masuk ke bab pertama, yaitu geografi negara Oman. Baik, Kesultanan Oman adalah sebuah negara Arab di Asia Barat Daya di pesisir tenggara Jazirah Arab. Ibu kota negara ini adalah Muscat. Oman meliputi area seluas 309.500 km persegi di ujung tenggara Semenanjung Arab. Adapun batas wilayah, bagian utara adalah Selat Hormuz dan Teluk Persia. Sebelah barat Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Republik Yaman. Dan sebelah timur Teluk Oman, dan sebelah selatan Laut Arabia. Sebagian besar wilayah Oman terdiri dari gurun yang kering dengan daerah pesisir yang lembab dan daratan bagian dalam yang panas dan kering. Oman bagian tengah hampir seluruhnya merupakan gurun yang nyaris datar, sedangkan di utara dan selatan terdapat pegunungan berbatu yang membatasinya dengan pesisir. Iklim gurun yang kering dan panas membuat bagian dalam Oman nyaris tak berpenghuni, sehingga penduduk lebih banyak tersebar di sekitar pantai. Namun, pada bulan Juni sampai September, bagian selatan Oman mengalami curah hujan yang sangat tinggi, sehingga daerah tersebut berubah menjadi lembab dan hijau, tidak seperti tipikal alam di Semenanjung Arabia. Selanjutnya di bab 2 adalah sistem pemerintahan negara Oman. Kesultanan Oman merupakan negara monarki berdasarkan keturunan. Dalam konstitusinya secara tegas disebutkan bahwa yang berhak menjadi sultan adalah laki-laki yang berasal dari keturunan Sayyid Turki bin Said bin Sultan dan beragama Islam. Sultan merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan atau perdana menteri yang dibantu oleh Dewan Menteri atau Kabinet. Dan Kesultanan Oman dibagi menjadi 11 muhafazat atau kegubernuran atau setingkat provinsi di Indonesia, yaitu Ad-Dakhiliyah, Al-Buraimi, Al-Wusta, Az-Zahirah, Janub Al-Batinah, Janub Asy-Syarqiyah, Maskat, Musandam, Syamal Al-Batinah, Syamal Asy-Syarqiyah, dan Zufar. Dan adapun di bab ketiga tentang ekonomi negara Oman. Ekonomi Oman sangat bergantung pada ekstraksi minyak dan gas, meskipun cadangannya hanya yang terbesar ke-24 di dunia. Bahan bakar fosil bertanggung jawab atas lebih dari 95% ekspor Oman. Negara ini juga memproduksi sejumlah kecil barang-barang manufaktur dan produk pertanian untuk ekspor terutama kurma, limau, sayuran, dan biji-bijian. Tetapi negara gurun itu mengimpor lebih banyak makanan daripada mengekspornya. Dan pemerintahan Sultan berfokus pada diversifikasi ekonomi dengan mendorong manufaktur dan pengembangan sektor jasa. PDB per kapita Oman adalah sekitar 28.800 US dollar dengan tingkat pengangguran 15%. Berikutnya kita memasuki bab keempat, yaitu bendera, bahasa, dan juga agama. Jadi untuk bendera Oman di sini ada 3 jalur mendatar yang berwarna putih, merah, dan hijau. Warna putih sendiri itu melambangkan keamanan dan kemakmuran. Warna merah itu melambangkan perjuangan yang dilalui semasa menentang penyerang asing. Lalu warna hijau itu melambangkan kesuburan tanah Oman dan gunung-gunung. Sedangkan di bagian kiri atas itu terdapat lambang dari negara Oman yang bernama Khanjar. Nah, Khanjar itu belati khas Yaman yang di belakangnya itu terdapat 2 pedang menyilang. Awalnya lambang ini dijadikan lambang keluarga kerajaan Oman hingga akhirnya diadopsi menjadi lambang nasional negara tersebut. Nah, untuk bahasa sendiri, bahasa Arab standar itu adalah bahasa resmi dari negara Oman. Namun beberapa orang Oman juga berbicara beberapa dialek bahasa Arab yang berbeda dan bahkan bahasa Semit yang sepenuhnya juga berbeda. Kemudian ada bahasa minoritas kecil
yang masih berkaitan dengan bahasa Arab dan Ibrani. Itu termasuk Batori, Harsusi, Mehri, Hobiot, dan Jibali. Lalu bahasa Inggris dan bahasa Swahili ini umumnya digunakan sebagai bahasa kedua di Oman karena hubungan historis negara itu dengan Inggris dan Zanzibar. Balochi, bahasa Iran lain yang merupakan salah satu bahasa resmi Pakistan, juga banyak digunakan oleh orang Oman. Pekerja tamu berbicara bahasa Arab, Urdu, Tagalog, dan Inggris di antara bahasa lain. Nah, untuk agama resmi di Oman itu adalah ibadah Islam yang merupakan cabang yang berbeda dari keyakinan Sunni dan Syiah yang berasal hanya sekitar 60 tahun setelah kematian Nabi Muhammad. Total populasi Muslim itu adalah sekitar 85,5%. Terdapat juga agama-agama lain yang ada di Oman, diantaranya itu Hindu, Jainisme, Buddha, Zoroastrianisme, Sikhisme, Baha'i, dan juga Kristen. Keragaman yang kayak ini mencerminkan posisi Oman selama berabad-abad sebagai depot perdagangan utama dalam sistem Samudra Hindia. Lalu untuk bab kelima kita memasuki bagian pariwisata dan kuliner. Tempat wisata pertama yang paling terkenal itu yaitu di mana Oman itu sering dijuluki sebagai The Jewel of Arabia, lantaran memiliki perpaduan padang pasir, gunung-gunung batu, danau, dan lautan yang menjadikan alam Oman itu sangat unik dan cantik. Kota tua Muscat juga menghadirkan suasana kota dengan pemandangan yang artistik. Kemudian ada Benteng Bahla yang merupakan salah satu dari 4 benteng bersejarah yang terletak di kaki dataran tinggi Jebel Ahdar, Oman, dan merupakan satu-satunya benteng di Oman yang didaftarkan ke UNESCO pada tahun 1987. Benteng ini sendiri sempat menjalani upaya restorasi yang masif, lalu kembali dibuka pada tahun 2012. Lalu kemudian terdapat Masjid Agung Sultan Qaboos yang juga menjadi tempat yang cukup wajib untuk dikunjungi, di mana masjid ini memiliki luas bangunan 40.000 meter persegi dan juga merupakan salah satu masjid yang terbesar dan termegah di dunia. Nah, ruang-ruang sholat di dalam masjid ini mampu menampung hingga 20.000 jamaah secara bersamaan. Kemudian terdapat kapsa yang merupakan hidangan nasi yang dinikmati di seluruh negara Teluk Semenanjung Arab. Kuliner ini sangat dipengaruhi oleh biryani Persia dan India, di mana kapsa ini memanfaatkan air yang digunakan untuk memasak ikan atau daging dan menggunakannya kembali untuk memasak nasi bulir panjang yang dibumbui di dalamnya. Hidangan ini bisa dibuat dengan ayam, domba, daging unta, ikan, atau bahkan udang, truffle, atau daging bebek. Selanjutnya kemudian ada shua yang sering dijuluki sebagai hidangan nasional Oman, di mana makanan ini biasanya disiapkan dengan potongan daging domba atau kambing dan terkadang juga daging sapi atau unta. Dagingnya sendiri dilapisi dengan campuran bumbu yang biasanya menggabungkan cabai, kapulaga, cengkeh, jintan, atau ketumbar. Selanjutnya kita memasuki fakta unik Oman. Lalu untuk fakta unik yang pertama itu di mana negara Oman itu tidak memiliki gedung pencakar langit. Karena negara ini sendiri memiliki prinsip kesederhanaan di mana negara ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi dan megah seperti di beberapa negara tetangga lainnya. Hal ini bertujuan karena pemerintah sendiri ingin keindahan alam dan landscape dari negara ini tetap terjaga. Selain itu, dalam menjaga kelestarian kesejahteraan para penduduknya, gedung-gedung yang dibangun di negara ini hanya memiliki 5 lantai, dengan desain yang sederhana dan alami agar semua kalangan masyarakat dapat menikmati dan tidak terintimidasi atau menimbulkan ketimpangan sosial. Lalu fakta unik yang kedua, di mana negara Oman sering disebut sebagai negara yang pura-pura miskin. Hal ini karena Oman sendiri itu sebenarnya merupakan salah satu negara makmur di Timur Tengah yang mampu menghasilkan 900.000 barel per harinya, di mana minyak bumi dan gas alam merupakan pemasok pendapatan negara yang utama. Namun dengan pendapatan tersebut, negara ini mengalokasikannya dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, universitas, dan rumah bagi rakyat. Meski kerap disebut sebagai negara yang pura-pura miskin, namun Oman mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakatnya. Bahkan penduduk kelas bawah pun difasilitasi rumah dan memiliki kendaraan pribadi. Fakta unik yang ketiga yaitu Oman itu mempunyai mata uang yang bernilai sangat tinggi, di mana
mata uang yang mereka punya itu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan 1 US dollar. Yaitu jika misalnya 1 US dollar itu dikonversikan ke rupiah itu sekitar 15.000. Sedangkan 1 rial Oman itu dikonversikan ke rupiah itu mungkin sekitar 39.000. Karena itu, menurut laporan rata-rata rumah tangga di Oman bahwa mereka mengalami kenaikan yang cukup besar dalam periode 2001 sampai 2011. Di mana pada tahun 2001 jumlah pendapatan para penduduknya itu sekitar 25 juta rupiah per bulannya. Serta pada tahun 2011 itu diperkirakan meningkat sebesar 83,9%, yang bahkan mencapai kira-kira 45 juta per bulan. Sehingga tidak heran hampir di setiap wilayah negara ini jarang ditemukan para penduduk tunawisma yang memprihatinkan. Kemudian fakta unik yang terakhir yaitu tradisi kebijakan pintu terbuka, di mana Oman itu sering disebut sebagai tradisi Hosha, di mana hal ini berarti bahwa pintu rumah di Oman itu harus tetap terbuka untuk orang asing atau tamu yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini mencerminkan keramahan dan kedermawanan masyarakat Oman terhadap tamu. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tradisi ini berubah karena pertimbangan keamanan, tetapi masih menjadi bagian penting dari budaya Oman yang unik. Demikianlah presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.